Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan kembali firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 4 ayat 17. Saya bacakan. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perhatikan, seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi dia tidak mau melakukan, itu berdosa. Kita sering mendengar, yang penting aku nggak merugikan orang lain. Yang penting aku nggak nyakiti orang lain. Yang penting aku nggak berbuat salah kepada orang lain. Ya, seakan-akan ungkapan atau pernyataan itu benar. Tapi ternyata sepenuhnya tidak benar. Kenapa? Mungkin kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, dalam arti kita tidak menyakiti orang lain. Mungkin kita tidak membuat orang lain kecewa. Atau maksud saya pokoknya intinya tidak melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Tetapi ketika kita membiarkan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, orang lain membutuhkan bantuan kita, dan kita bisa lakukan itu, tetapi kita tidak mau melakukannya. Ada orang yang dia ini butuh bantuan, kita bisa kerjakan sesuatu untuk orang itu, tapi kita tidak mau melakukannya. Dikatakan ia berdosa. Loh, kok bisa? Ya, sebetulnya orang berdosa itu adalah orang yang selalu melakukan dosa. Jadi orang yang berdosa hidupnya selalu mengikuti hal-hal yang berbau dosa. Ketika ada orang yang butuh pertolongan, orang berdosa cenderung untuk melakukan pembiaran. Bukan urusanku. Artinya egois. Artinya dia nggak peduli. Padahal orang-orang yang telah diselamatkan, orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, artinya dia harusnya bukan lagi orang berdosa. Sehingga yang dilakukan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Nah, ketika ada sesuatu yang baik, harusnya dia kerjakan untuk orang lain. Ketika dia benar-benar adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni dosanya, harusnya orang itu melakukannya. Tetapi kalau tidak melakukan, apa bedanya dengan orang berdosa yang tidak peduli dengan orang lain? Itulah kenapa firman Tuhan nyatakan, bagaimanapun juga seorang tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, karena dia tidak melakukan kebaikan. Lawan kebaikan adalah dosa. Nah, dalam hal ini
Tuhan ingin supaya hidup kita selalu melakukan apa yang baik bagi orang lain. Sekalipun mungkin orang lain itu jahat kepada kita, Alkitab juga mengingatkan untuk kita selalu berbuat baik. Bahkan Alkitab katakan Tuhan memperlengkapi setiap kita untuk setiap perbuatan baik. Jadi bukan untuk setiap perbuatan jahat. Dengan demikian semestinya hidup kita melakukan apa yang baik. Nah, ketika ada orang yang butuh sesuatu, pertolongan dari kita dan kita bisa melakukannya. Kita tahu bagaimana seharusnya berbuat baik bagi orang itu, tetapi kita tidak melakukannya. Artinya kita jahat. Nah, sehingga Alkitab katakan, ia melakukan apa? Ia berdosa. Ia berdosa. Nah, karena dia tidak peduli dengan orang lain. Jemaat dikasih Tuhan. Tuhan ingin setiap kita sebagai orang percaya, bukan hanya tahu, tetapi kita melakukan. Termasuk melakukan kebaikan, termasuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Peduli dengan orang lain, menolong orang lain dalam kesusahan, itu adalah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Jadi kita sudah diperlengkapi segala yang baik yang dari Tuhan. Karena itu lakukan apa yang baik bagi orang lain. Jangan sampai justru kita yang sudah percaya Tuhan, tetapi akhirnya ditolak Tuhan karena kita masih berdosa gara-gara tidak melakukan apa yang baik. Ya, sederhananya adalah kita harusnya selalu melakukan apa yang baik sebab kita pun telah menerima kebaikan dari Tuhan, anugerah keselamatan dan pengampunan dosa. Sehingga kita harus juga melakukan apa yang baik bagi orang lain. Nah, ketika kita bisa melakukan, ayo lakukan. Ya, jangan sampai ayat ini terjadi dalam hidup saudara. Ia berdosa gara-gara tidak mau melakukan apa yang baik, padahal dia bisa melakukannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang sekeliling kita. Ya, mereka akan selalu melihat hidup kita. Biarlah perbuatan baik kita ini dilihat orang dan mereka memuliakan Tuhan. Ingat, bukan untuk kita jadi sombong, bukan untuk memegahkan diri, bukan. Tetapi biarlah perbuatan baik menjadi gaya hidup kita, style kita sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, semestinya selalu berbuat apa yang baik, tidak menunda, dan juga selalu berbuat baik sekalipun terhadap orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan untuk selalu berbuat apa yang baik, sekalipun orang lain berbuat tidak baik kepada kami. Kalau kami bisa melakukan apa yang baik bagi orang lain, sekalipun orang itu memusuhi kami, biarlah kami tetap melakukannya. Sebab ketika kami bisa berbuat baik, tapi kami tidak melakukannya, itu berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami selama ini Tuhan, mungkin masih ada yang demikian. Dan kami mau berubah, kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, selalu melakukan apa yang baik. Biarlah melalui perbuatan baik kami, nama-Mu ya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.